Claudia bab 52. Tidur saling berdekatan. Bobby telah berganti pakaian dengan celana pendek dan kaos oblong. Dia melewati Siti yang sedang berdiri menatapnya. Dia segera berbaring tanpa menanyakan apapun. Karena itu tempat tidurnya juga, maka menurutnya tidak masalah jika dia tidak bertanya. "Bob," ujarnya pelan. Saut pria itu sembari memejamkan matanya. "Apa kita harus tidur satu kasur?" tanyanya ragu. "Jika kamu berpikir aku akan menyentuhmu, itu salah. Aku tidak akan menyentuhmu." Ucapan Bobby membuat Siti sedikit tersinggung. Hampir saja dia mendamprat Bobby, tapi dia baru sadar jika semua karena ucapannya. Dia segera ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya, membasahi rambutnya seharian telah disasak. Setelah memakai pakaian, dia keluar dari kamar mandi dan melihat Bobby ternyata belum tidur. Tatapan mereka saling menatap beberapa saat. Siti buru-buru memalingkan wajah, begitupun Bobby. Tidak ada yang istimewa, hanya saja ini pertama kali dalam hidupnya dia tidur dengan seorang wanita. Senang, tentu dia senang, tapi sangat disayangkan dia tidak bisa menyentuh istrinya. Siti mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. "Bob," ujar Siti sembari memperhatikan Bobby dari balik cermin. Aku tidak bisa ikut ke kampung, jadi kamu saja mengantar ibu." "Baiklah," sautnya singkat. Tiba-tiba Siti menggerutu dalam hatinya. Dia kesal karena Bobby hanya berkata satu kata. "Kamu tidak bertanya alasanku?" "Tidak." "Apapun alasanmu tetap aku dukung." Kata-kata Bobby membuat Siti terdiam. Pria itu selalu mendukungnya. Padahal alasannya adalah karena perceraiannya yang belum diketahui keluarga Paijo. Setelah rambutnya kering, Siti segera ke tempat tidur. Mereka tidur saling membelakangi. "Bobby, bisa aku minta sesuatu kepadamu?" pintanya. Katakan saja. Selagi aku bisa mengabulkan, akan aku kabulkan." Jika nanti di kampung ada yang bertanya, siapa kamu? Tolong jangan bilang kalau kamu suamiku." Kata-kata Siti membuat Bobby tersentak. Dia masih harus menyembunyikan pernikahannya. Itu sama saja jika Siti belum menganggapnya sebagai suami. "Cah?" tanya Siti lagi. "Iya," saut Bobby. Ingin rasanya dia membantah, tapi dia tahu Siti tidaklah mencintainya. Tidak mungkin di hari pertama pernikahannya mereka akan bertengkar. Maka dia memilih untuk mengikuti semua keinginan Siti. "Terima kasih," saut Siti lega. "Bisakah aku meminta sesuatu kepadamu?" tanya Bobby masih posisi membelakangi istrinya. "Iya, katakan saja." "Tolong anggap aku sebagai suamimu." Kata-kata Bobby membuat Siti langsung menoleh. Dia menatap punggung suaminya yang sedang membelakanginya. "Maaf," ujar Siti pelan. Bobby tidak menyahut. Tapi dari hati yang paling dalam dia merasa Siti memang tidak mencintainya. Dia dapat merasakan Siti sedang memperalatnya. Untuk apa, dia pun tidak tahu. Detik terus bergerak. Begitupun menit terus berganti. Dan 2 jam kemudian, terdengar helaan napas Siti yang terdengar cukup tenang. Bobby segera menoleh ke arah sampingnya, menatap wajah istrinya yang tertidur dengan sangat pulas. "Aku tahu hatimu milik Paijo, dan aku akan berusaha untuk memiliki hatimu. Walaupun sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin." Hujan turun dengan sangat deras, membuat semua penghuni rumah malas untuk beraktivitas. Seperti Bobby dan Siti yang kembali menarik selimut. Mereka tidak sadar, karena hujan yang sangat deras membuat mereka tidur saling berdekatan. "Wah, pengantin baru masih tertidur. Pasti mereka tadi malam lembur," ujar Nenek Risma sembari meneguk teh hijau. "Iya, Bu. Semoga Siti dan Bobby segera diberikan momongan," saut Ibu Lulu. Lulu, boleh Ibu bertanya?" "Iya, silakan." Jangan tersinggung. Mungkin ini masalah yang sensitif. Tapi Ibu ingin bertanya. Jika kamu tidak mau menjawab, tidak apa." Ibu Lulu menganggukkan kepalanya. "Kenapa Siti bercerai?" Pertanyaan dari Nenek Risma membuat Ibu Lulu terdiam. Tidak mungkin dia mengatakan kalau mantan menantunya mandul. Melihat ekspresi Ibu Lulu diam, membuat Nenek Risma tak enak hati. "Tidak usah dijawab." Ibu Lulu menatap wanita sepuh itu. Jika dia tidak menjawab, maka dia khawatir anaknya akan disalahkan. "Suaminya menggugatnya," saut Ibu Lulu yang berharap tidak ada pertanyaan lagi dari Nenek Risma. "Loh, kenapa? Siti manis, kenapa digugat suaminya?" "Ya ampun, kenapa ada pertanyaan lagi?" "Suaminya berselingkuh," saut Ibu Lulu. Menurutnya lebih baik mengatakan itu daripada mengatakan tentang cerita sebenarnya. "Ya Tuhan, kasihan Siti. Apa kurangnya dia? Siti cantik, tapi bisa juga suaminya berselingkuh. Laki-laki memang tidak pernah puas dengan satu wanita. Tapi tenang saja, jika Bobby berselingkuh dari Siti, ibu yang akan menghajarnya." "Aku tidak khawatir Bobby berselingkuh. Yang aku khawatirkan anakku berulah," menggugat Bobby dengan alasan yang tidak jelas. Sementara itu, Bobby terbangun ketika melihat ada sebuah tangan menyentuh pipinya.
Dia sontak kaget ketika melihat Siti ada di dekatnya. Dia ingin memindahkan tangan Siti dari pipinya, tapi khawatir istrinya terbangun, maka dia membiarkan Siti terus berada di dekatnya. Setidaknya aku bisa berdekatan dengan istriku. Bobby memandang Siti yang masih tertidur dengan sangat pulas. Karena hujan yang tak kunjung berhenti membuat Siti semakin merapatkan tubuhnya ke dekat Bobby. Salah satu kakinya naik ke badan Bobby, tepatnya ke arah junior Bobby. Ups, gumamnya yang dapat merasakan sesuatu menimpa juniornya. Bobby buru-buru memalingkan wajahnya. Jangan berdiri, gumamnya menahan sesuatu agar tidak berdiri. Gumam Siti, sembari terus merapatkan tubuhnya, lalu tangannya memeluk Bobby. Siti sedang bermimpi. Di dalam mimpinya, dia sedang memeluk Paijo dengan sangat erat. Tapi tanpa diduga-duga, juniornya Bobby berdiri. Oh shit, gerutunya langsung segera menggeser kaki dan tangan Siti dari tubuhnya. Sontak Siti terbangun. Dia mengerjapkan matanya dan tatapannya menatap ke arah Bobby yang sedang berlalu ke kamar mandi. Lalu tatapan Siti menatap ke arah bantal yang ada di dekatnya. Bukannya ini tempatnya Bobby, gumamnya. Seharusnya aku tidur di sana. Tapi kenapa aku tidur di sini? Gerutunya yang merutuki kebodohannya. Entah kenapa kelakuannya ketika tidur yang suka mengigau dan lasak belum bisa dihilangkan. Bobby menyelesaikan gangguan yang dibuat Siti di kamar mandi. Setelah selesai dia keluar dari kamar mandi. Karena lupa membawa pakaian, Bobby keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk yang melilit pinggangnya. Tatapan Siti menatap ke arah Bobby. Tubuh Bobby lebih sempurna dibandingkan Paijo, dan wajah masih lebih tampan Bobby. Dia terkesima ketika melihat bentuk tubuh Bobby yang kotak-kotak bagaikan buku matematika. Apa yang aku pikirkan? Siti menggelengkan kepalanya dan mencoba memalingkan wajahnya. Maaf, aku tidak bermaksud menggodamu. Aku lupa membawa pakaian. Hahaha, siapa lagi yang tergoda? Saut Siti bohong. Dia pernah melakukan hubungan badan, dan sudah cukup lama dia tidak melakukan hubungan badan. Dan ketika melihat itu, entah kenapa pikirannya langsung tertuju kepada sesuatu yang dulu sering dilakukannya. Siti segera berlalu ke kamar mandi. Dia tidak tahan lihat Bobby yang hanya mengenakan handuk. Siti mempunyai gairah yang tinggi, sama seperti Paijo. Dan ketika hanya melihat itu saja, gairahnya langsung bangkit. Dan untuk melupakan itu, dia buru-buru mandi. Dia khawatir ketika berlama-lama berduaan dengan Bobby, malah dia yang menggoda Bobby. Setelah dapat mengendalikan hasratnya, Siti segera mengambil handuk. Pakaianku. Dia juga melupakan pakaiannya. Siti menempelkan telinganya di pintu kamar mandi. Sepertinya dia sudah keluar. Gumamnya dan mengeluarkan sebagian kepalanya. Ah, syukurlah dia sudah keluar, ujar Siti yang segera keluar lalu mengambil pakaiannya di dalam koper. Tanpa disadari, pintu kamar terbuka. Bobby yang baru masuk melihat tubuh Siti yang kala itu sedang membelakanginya. Bobby menelan salivanya dengan kasar. Walaupun tubuh Siti tidak dalam keadaan polos, tapi entah kenapa Siti terlihat sangat seksi. Bobby masih memandangi tubuh Siti yang sibuk mencari pakaian di dalam koper. Lalu tanpa sengaja, celana dalam yang diambil Siti terjatuh ke lantai. Siti mengambil celana dalamnya dengan cara menungging, membuat Bobby dapat melihat bagian dalam istrinya. Bobby terbelalak ketika melihat sesuatu yang seharusnya tertutup, sekarang sebagian dapat terlihat olehnya. Tidak Bobby, gumamnya yang berusaha untuk mengendalikan semuanya. Karena sudah tidak tahan, dia langsung masuk begitu saja. Siti sontak kaget dan melemparkan celana dalamnya ke wajah Bobby. Bersambung.